Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang Abbas bin Farnas menggagas kapal terbang. Banyak kisah menceritakan tentang Abbas bin Farnas sampai-sampai orang-orang mengira bahwa ia adalah sosok ilusif dan tidak nyata. Pada kenyataan tidak demikian. Tidak ditentukan sumber yang dapat dipercaya mengenai sejarah kelahiran, kecuali keterangan yang membuatkan bahwa ia meninggal tahun 887 Masehi atau 274 Hijriah. Abbas bin Farnas adalah orang Indonesia yang berasal dari Cordoba, pengikut keturunan Umayyah. Ia bertempat tinggal di Tanarka. Abbas bin Farnas mencuat ke pentas sejarah pada masa Khalifah Abdurrahman II bin Hakam abad ke-19 Masehi sebagai seorang sastrawan filosof dan ilmuwan astronomi. Ia penemu cara membuat kaca dan kristal dan pembuat jam. Di rumah Abbas bin Farnas membangun miniatur langit-langit diberi ilustrasi bintang-bintang, awan, halilintar dan kilat. Namun karya terpenting dari Abbas bin Farnas adalah ide membuat tentang kapal terbang. Sejarah pada sebelum Wilbur dan Wright ada lagi penggagas kapal terbang. Kapal terbang ini tinggal pesawat. Artinya kapal terbang ini sebelum Wilbur dan Wright bersaudara, muncullah Abbas bin Farnas, yaitu ilmuwan muslim yang menggagas kapal terbang atau pesawat. Dan dari proses kemudian dari sejarah perkembangan pesawat atau kapal terbang ini, Abbas bin Farnas adalah penemu pertama dulu dibandingkan si Wilbur dan Wright bersaudara. Kita masuk sejarah penerbangan. Sejak awal kehidupan manusia, angkasa raya merupakan misteri. Tidak ada orang yang mampu menaik dan menembus angkasa sampai munculnya balon udara yang kemudian disusul mesin pembawa udara pada Perang Dunia II. Sejarah tentang usaha manusia untuk terbang di udara mengalami beberapa fase. Pertama, fase klasik. Pada fase ini manusia berpikir untuk terbang dalam satu kerangka yang bisa terbang. Kedua, fase abad pertengahan. Pada fase ini manusia membuat sayap-sayap yang membawa terbang. Ketiga, fase abad 9 Masehi. Pada fase ini muncul kapal terbang, fase pesawat jet. Jangan sekarang fase pesawat jet. Pada fase abad pertengahan, manusia meniru burung agar bisa terbang di udara. Ini adalah upaya pertama manusia untuk menembus angkasa. Tokohnya adalah seorang keturunan Arab nama Abbas bin Farnas. Ia melakukan sebuah percobaan terbang pada tahun 880 Masehi. Pada masa itu, upaya meniru cara terbang burung merupakan hal biasa. Konon sebagian orang pada masa itu menutupi tubuhnya dengan bulu burung agar dapat meringankan tubuhnya. Cara seperti ini dilakukan sampai tahun 1680 Masehi, yang berarti bertahan selama kurang lebih 800 tahun. Cara ini kemudian ditinggalkan ketika seseorang ahli matematika bernama Yunan Alfonso tahun 1608 sampai 1679 mengemukakan teori bahwa manusia tidak akan bisa terbang seperti burung karena tubuhnya berat, sehingga tidak mungkin diterbangkan kalaupun dipaksakan harus menggunakan sayap yang panjang 6 meter lebih. Sayap sepanjang itu sangat berat dan menyulitkan bagi manusia yang menggerakkan secara terus-menerus dengan kecepatan stabil. Pemikiran Alfonso ini didasarkan pada temuan ilmiah bahwa berat tubuh yang harus digerakkan adalah sepertiga dari berat keseluruhan seekor burung. Ini tentu sangat berbeda dengan kondisi manusia. Seperti dijelaskan sebelumnya, manusia telah melakukan berbagai upaya untuk dapat terbang di angkasa, seperti upaya menggunakan sayap. Karena upaya tersebut sangat menyulitkan, manusia kemudian berpikir untuk cari cara lain menggunakan bidang data yang ringan yang dapat digerakkan oleh tangan dan kaki. China kemudian ditinggalkan karena masih menggunakan kekuatan otot. Karena muncul kesusahan membuat rangka demikian rupa dan diisi dengan udara sehingga dapat mengapung di udara seperti seekor burung. Rangka tersebut kemudian dikenal balon udara yang kelak menaikkan pemikiran tentang kapal terbang dengan menggunakan satu sayap lalu berkembang jadi dua sayap seperti yang kita lihat sekarang. Jadi sebelum pesawat diciptakan, dan sebelum balon terbang diciptakan, si Abbas Farnas ini orang yang pertama kali menemukan pesawat terbang dan kapal terbang, dan ditentang oleh filsuf dari Yunani bernama ahli matematika Yunan Alfonso dari Yunani. Dia bernama Yunan Alfonso. Dia mengatakan bahwa manusia tidak mungkin bisa terbang karena kecepatan burung,
berat burung dengan berat manusia itu berbanding balik. Pada perbedaan yang banyak, sehingga Yunan Alfonso mengatakan untuk menggunakan sayapnya saja manusia itu tidak bisa, sehingga beda dengan menggunakan sayap burung atau sayap burung. Jika kita membuat sayap, sehingga kita harus menggunakan otot kita, dibandingkan burung tidak menggunakan otot. Sehingga manusia itu kalau membuat pesawat, kita harus menggunakan otot kita dan tangan kita, sehingga akan jadi berat, dibandingkan burung akan jadi ringan. Apalagi dan teori Alfonso ini banget dipakai, sehingga terciptalah balon terbang dan pesawat terbang. Hasil kerja manusia akhirnya membuahkan hasil. Akhir abad 19 manusia berhasil terbang di udara untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh. Ringkasan dimulai dari udara, berkembang menjadi kapal terbang di satu sayap, lalu memakai mesin bergerak dengan dua sayap pada abad 99 Masehi. Ini bentuk pesawat yang kita lihat sekarang digunakan untuk alat transportasi dan mengangkut barang. Masa terbang pertama itu si Abbas bin Farnas, ada seorang imam muslim. Kita tidak boleh melupakan Abbas bin Farnas dalam mewujudkan impian terbang seperti burung. Usaha Abbas bin Farnas menepi tubuh bulu dengan dua sayap adalah usaha pertama yang dilakukan manusia agar bisa terbang jauh. Meski akhirnya Ibnu Farnasi terjatuh setelah terbang cukup jauh. Orang-orang pada zaman Ibnu Farnas memuji kegigihannya. Para sastrawan menggambarkan usaha Abbas bin Farnas dalam syair mereka. Kegagalan Ibnu Farnas dapat dikembalikan pada konsep dasar bahwa burung tetaplah sebagai burung yang bisa terbang dengan sayapnya. Ini adalah sunatullah yang bahwa manusia berbeda dengan burung. Dan berdasarkan teori seperti kemukakan Alfonso bahwa tuan-tuan sendiri manusia tidak cukup kuat untuk menandingi kekuatan dan kemampuan burung. Sekian dan terima kasih.